nama saya Sagita Nur Cahya. Kenalkan, nama saya Vita Hanita. Saya Fatma Dian Andriani. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan ini, perusahaan perlu memilih beberapa keputusan-keputusan bisnis. Jadi, mengapa keputusan bisnis itu penting? Karena keputusan bisnis ini nantinya akan berpengaruh pada operasional perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan keputusan bisnis ini dipilih oleh manajemen. Manajemen harus mampu memilih keputusan mana yang paling tepat dan sesuai dengan perusahaan dan tujuannya. Maka dari itu, manajemen memerlukan sistem pendukung keputusan atau yang biasa disingkat dengan SPK atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Decision Support System atau DSS. Nah, DSS ini adalah sistem yang berbasis komputer yang di dalamnya terdapat data dan model yang nantinya akan membantu manajemen untuk memilih keputusan-keputusan bisnis. Keputusan ini diantaranya adalah keputusan strategis, keputusan taktis, dan keputusan operasional. Keputusan strategis adalah keputusan yang diambil oleh top manajemen karena keputusan ini berpengaruh pada operasional jangka panjang perusahaan. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan jangka menengah yang biasanya berhubungan dengan keuangan, teknis, dan lain-lain. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan jangka pendek, di mana keputusan ini berhubungan dengan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, keputusan ini biasanya tidak perlu menunggu persetujuan top manajemen karena berhubungannya dengan keputusan sehari-hari dan harus diputuskan secara cepat. Mengapa keputusan-keputusan bisnis ini adalah hal yang penting? Karena keputusan bisnis ini nantinya akan berpengaruh pada operasional perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan bisnis ini juga akan membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, maka dari itu, manajemen harus memilih keputusan bisnis yang tepat. Dalam memilih keputusan bisnis yang tepat, manajemen membutuhkan DSS. Di sini saya akan menjelaskan kualitas informasi. Yang pertama, atribut kualitas informasi terdiri dari dimensi waktu, yaitu ketepatan waktu, mata uang, frekuensi, periode waktu. Yang kedua, dimensi konten, yaitu akurasi, relevansi, keringkasan, jangkauan, dan kinerja. Yang ketiga, dimensi bentuk, yaitu kejelasan, detail, pesanan, presentasi, dan media. Yang kedua, ada sistem dukungan keputusan. Sistem dukungan keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan yang pertama, model analitis, yang kedua, basis data khusus, yang ketiga, sebuah wawasan dan penelitian, yang keempat, sebuah proses pemodelan interaktif berbasis komputer. Yang ketiga, pengambilan data untuk dukungan keputusan. Pengambilan data merupakan alat penting untuk mengorganisasi sumber daya data dari sebuah perusahaan. Tujuan utama dari pengambilan data adalah untuk menyediakan dukungan keputusan bagi manajer bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan penemuan pengetahuan. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem dukungan keputusan. Fokus utama saat sistem ini dibuat adalah memenuhi kebutuhan sistem strategis bagi manajemen puncak. Tujuan sistem informasi eksekutif adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas. Kelebihan sistem informasi eksekutif yaitu mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalaman dalam dunia komputer, lalu menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Yang ketiga, keterangan yang disediakan semakin mudah dan dimengerti. Yang keempat, bisa lebih efisien untuk membuat keputusan. Yang kelima, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Yang keenam, meningkatkan pemeriksaan keterangan. Yang ketujuh, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Lalu kekurangan sistem informasi eksekutif yaitu yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas dan tidak melakukan perhitungan kompleks.
Yang kedua, pada perusahaan kecil mungkin memerlukan biaya yang lebih untuk membuat implementasi. Yang ketiga, sulit untuk mengatur karena sistemnya besar. Yang keempat, membuat harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Yang terakhir, eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Sekian. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat berguna untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.